Halo para investor saham, ketemu saya Budi Setiarto, kreator Easy Stock. Kita sekarang akan membahas saham yang naiknya luar biasa di samping saham ASA yang pernah kita bahas sebelumnya adalah saham Bank Jago atau Arto itu naik sampai 3000%. Luar biasa. Kita lihat ya, Arto sampai 3000% di sini dan itu duduk di peringkat teratas, nggak teratas dari 5 besar teratas ya. Nah ini kita cari penyebabnya ini kenapa ini perusahaan ini begitu luar biasa ya. Perusahaan yang tadinya milik keluarga ini, keluarga Arto kalau nggak salah ini keluarga Arto pemiliknya dan sekarang naiknya luar biasa itu sampai 3000%. Kita balik lagi, kita lihat ini apakah dia ciri-ciri masuk ke ciri-ciri saham gorengan. Saham gorengan tuh terutama bisa dilihat dari volume perdagangan yang drastis. Yang tadinya tidur tiba-tiba aktif luar biasa. Dan itu umumnya dari saham lapis 2 dan 3. Nah, bukan blue chip. Yang jelas ini Jago ini memang perusahaan lapis kedua atau ketiga. Tapi kita lihat nanti volumenya. Terus yang berikut kita lihat lagi, apakah dia penny stock? Kalau lihat dari ininya, dari awal 2000 itu kalau lihat di ini ya, di grafik kecil Anda itu kalau 2021 sih sudah di atas 10.000 ya. Kita lihat coba bulanannya ya. Bulanannya itu wah kecil sekali memang naiknya luar biasa ya. Itu saham sekitar 1.000 lah. Memang nggak penny stock sih ini gitu. Sahamnya, nah ini lihat naiknya secara fundamental apa bukan atau kinerjanya juga gimana? Apakah kinerja merugi? Itu tanda-tandanya adalah dia naik bukan karena faktor fundamental dan dia faktor fundamental misalnya emitennya merugi atau tidak ada apa ya, tidak ada berita-berita luar biasa seperti labanya meningkat pesat, ditemukan kalau perusahaan tambang ditemukan cadangan reserve yang besar dan ada aksi korporasi yang berdampak positif gitu. Nah, saham gorengan itu tentunya dengan market cap kecil karena market cap itu adalah jumlah saham yang beredar dikali harga pasarnya itu market cap. Ya, kita lihatlah perusahaannya seperti apa. Perusahaan ini terakhir ini posisi 2021 ya. Seperti ini pemegang sahamnya publiknya publik memegang 27% lebih dan perusahaan-perusahaan leadernya adalah Metamorphosis Ecosystem, GoPay juga masuk 21% dan Welltrack Technology dan GIC Private Limited. Nah, ini kita lihat sejarahnya ya. Awalnya ini perusahaan keluarga Arto Hardy. Nah, namanya Arto Hardy itu jumlah saham sebelumnya itu jumlahnya masih kecil lah. Ini belum seperti ini kan udah sekitar berapa tuh? 132 juta mungkin ya. 132 miliar lembar ya. Kan masih 4. Kalau ini jumlahnya masih ratusan ini, masih belum sampai ya sampai baru jutaan lah totalnya. Kalau itu kan udah miliaran. Kayak ini kan sudah miliar ini jumlahnya. Oke, kita lihat perkembangannya 2019 akhir itu masih dikuasai oleh keluarga. Kita lihat Mei 2020 itu sudah ada pergeseran sudah dijual, artinya sudah dijual ya. Yang tadinya nah ini berarti ada right issue nih di sini. Tadi kan sahamnya masih sekitar puluhan juta, ratusan juta ya lembar ya.
kayak ini ya apa, ini pasti ada right issue pada saat awal 2020 tuh ada right issue sehingga jumlah sahamnya yang tadi ratusan juta jadi miliar. Nah itu bayangin aja itu PT baru Metamorphosis itu sampai punya 4 miliar, Welltrack Teknologi punya 1,4 dan GoPay punya 2,4. Oke, kita lihat Desember 2020 akhir. Nah, ini juga kelihatan bahwa komposisinya masih seperti itu. Nah, terakhir ini sahamnya tuh naik menjadi 13 di Maret 2021 ya. Dari 10 miliar saham menjadi 13 miliar. Dan ini kepemilikannya bertambah ya. Karena ada GIC Private Limited. Nah, apakah aksi korporasi ini yang bikin naik? Kita lihat pergerakan sahamnya. Ini kalau kita lihat separuh bulan, artinya semester akhir 2021 itu naiknya 650%. Di situ kelihatan dari 11.800 naik ke 19.800. Tapi kalau kita lihat lebih mundur lagi dari awal tahun, itu naiknya 3.000%. Nah, kita lihat ini kan perpindahan kepemilikan itu berlangsung di Mei 2020 ya, Mei 2020. Karena akhir 2019 masih keluarga, terus Mei 2020 itu berubah. Nah, Mei di sini berarti di bulan, nah di sini nih. Di sini naik volume kan? Karena terjadi right issue di sini. Terjadi perpindahan kepemilikan. Ini naik ini karena ya kalau disebut insider trading ya karena ini ada negosiasi nih di sini. Sudah ada transaksi lah kira-kira sudah transaksi yang bertahap ya di awal tahun sampai sekitar bulan April. Nah, pengumumannya di bursa itu secara efektif ada di bulan April. Nah, kalau kita lihat di bulan Mei ya, April Mei lah gitu, perpindahannya itu. Sorry, ya perpindahannya itu. Karena di akhir 2019 belum. Nah, ini kelihatan begitu dia efektif, ini kan masih nego-nego nih, tapi nego-nego sudah digoreng tuh saham, sudah naik gitu. Nah, begitu setelah bulan April, di bulan Mei itu langsung terjadi lonjakan volume. Nah, itu naik terus tuh. Naik terus kalau dari awal. Nah, kalau kita lihat grafik kecilnya itu juga naiknya juga sangat fantastis di situ. Nah, sangat fantastis. Kalau kita lihat ke sini ya. Kalau lihat bulanannya tuh kan kelihatannya masih apa ya? Nah, coba kalau kita lihat mingguannya tuh. Itu awalannya masih di sekitar di bawah 1.000 malahan. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan. Nah, kita lihat lagi dari sisi fundamental key financial parameternya. Terjadi naik net working capital karena easy stock kan menggunakan 3 komponen utama nih, free cash flow, net working capital sama net profit. Jadi 2 mewakili sisi earning dan 1 mewakili balance sheet. Ini balance sheet-nya naiknya luar biasa. Ini apa ini? Coba kita lihat performance keuangan tahun terakhir ya, yang updated kan Q3 ya. Q3 kita lihat memang market cap-nya 200 triliun nih. 1, 2, 3, 207 triliun ya. Nah, ini yang saya blok hijau itu equity-nya luar biasa naiknya. Nah, coba kita lihat equity sebelumnya. Ini kan Q3. Sebelumnya, nah yang kita lihat nih 2020 akhir itu masih 1,2 ya equity-nya ya. Net current asset-nya masih 0,6. Terus naik menjadi 9,7
net current assetnya dan equity-nya naik 8,1. Nah ini Pak, kita lihat di net income after tax itu rugi. Ini juga rugi dia. Nah artinya di sini, ini perusahaan ini memang yang dinilai itu bukan secara valuasi perhitungan nilai wajarnya ya. Kalau dilihat nilai wajarnya memang ya ini harganya cuma 1045, ini udah 15.000. Andaikan margin of safety-nya dilepas pun ini belum tentu sampai 15.000. Nah, ini yang ternyata Q2-nya pun juga masih 1.000. Coba kita lihat Q4-nya. Nah, sebelum ada suntikan itu minus ini. Ini adalah perusahaan yang selalu merugi dan secara net current assetnya tidak bisa menutupi utang, ya kan? Utangnya nggak bisa ditutupin. Ini kan ini net current assetnya bisa sih nutup ya. Ini utangnya kan 950 miliar, net current assetnya 1,6 bisa nutupin. Coba kita lihat yang di sini. Ini lebih kuat lagi nih, lihat nih. 9,7 triliun sama 2,8 triliun gitu. Kuat sekali berarti. Ini ada kenaikan short term debt-nya itu dari 947 miliar minus 950 miliar ya di akhir tahun 2020 naik menjadi 2,8 triliun. Nah, tetapi yang di sini kita melihat bahwa trigger yang membuat valuasi yang diikuti dengan nilai harga saham itu adalah faktor suntikan modal. Suntikan modal tadi ada Metamorphosis, ada GoPay, itu ada GT Technology gitu. Jadi ada suntikan-suntikan ini bisa aja ini berasal dari perusahaan-perusahaan offshore ya. Nah ini naiknya jadi luar biasa yang tadi kita lihat ya equity-nya cuma 1,2 triliun naik menjadi 8 triliun. Net current asset yang tadi cuma 1,6 triliun menjadi 9,8 triliun. Utangnya juga naik dari 940 miliar menjadi 2,8 triliun. Jadi faktor inilah yang sebetulnya yang bikin naik gitu. Nah pertanyaannya apakah ada prospek di tahun 2022 atas saham ini? Kami sebagai penganut paham nilai wajar yang berkiblat kepada Benjamin Graham dan Warren Buffett, ini tidak merekomendasi karena dia net income-nya rugi terus. Dia hanya mengandalkan suntikan modal, tapi sebetulnya kinerja keuangannya dia nggak make money. Kalau kita lihat profit marginnya lumayan, return equity pasti jelek gitu. Profit debt equity-nya juga rendah. Nah, coba kalau di sini. Debt equity-nya rendah sih memang, dia kuat ini sebetulnya. Nah, tetapi secara earning dia nggak make money di sini masih Q4 aja 2020 minus 190 miliar. Sekarang ini turun menjadi 43 miliar. Emang berkurang sih kinerja negatif earningnya tuh yang tadinya 190 miliar rugi menjadi 40 miliar ruginya. Nah, market cap-nya tuh naik jadi 200 triliun sekarang dari 46 triliun. Nah, ini luar biasa. Inilah yang membuat saham ini naik jadi sampai 4.000% di tahun 2021. Jadi di sini pendapat kami sebagai kreator dari Easy Stock ini terserah daripada pemirsa ingin kalau saya boleh katakan berspekulasi untuk terus mengambil mengkoleksi saham ini atau mencari saham yang lain. Nah itu kalau saya lihat grafiknya memang masih naik dia, masih uptrend, itu naik masih 19.500. Oke, begitu aja para pemirsa, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.